Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagus Prayogi dari Teknik Sipil Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 3 buku mengenai konstruksi bangunan. Apa saja? Tak berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Baik, untuk buku yang pertama, mari kita lihat. Buku pertama berjudul 22 Ide dan Konsep Desain Rumah dan Taman, yang ditulis oleh Probo Hindarto. Beliau juga yang mendesain cover dari buku ini. Maria Gustina sebagai editor dan disetting oleh Eri Hermawan Sutanto, serta dikoreksi oleh Amanda dan diterbitkan oleh CV Andi Offset. Sebelum ke pembahasan, lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu rumah. Menurut secara umum, rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Dan dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, kehidupan, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain. Dalam buku ini menjelaskan seputar tren arsitektur, contoh rumah, dan tips memilih rumah sesuai fashion dan gaya teman-teman sekalian. Kalau saya sendiri lebih memilih gaya atau tema yang bertipe Chinese atau Jepangan, karena menurut saya itu lebih natural dan ya lebih indah, karena biasanya rumah-rumah di sana mempunyai taman yang luas. Dan kalau teman-teman sekalian memilih tipe oriental, biasanya didominasi oleh warna emas, merah, ataupun warna kayu. Namun untuk zaman sekarang biasanya orang-orang akan memilih model yang minimalis atau tipe yang minimalis, yang lebih memanfaatkan ruang apa yang ada. Nah, kenapa orang-orang sekarang itu lebih memilih tipe yang minimalis? Karena mungkin di samping harga tanah yang mahal, modelnya lebih efisien. Bagi teman-teman yang masih bingung memilih tipe rumah seperti apa yang akan dibangun di masa depan atau mungkin dalam waktu dekat ini, bisa menjadikan buku ini referensi, karena 22 ide itu termasuk banyak. Mungkin salah satu di dalam buku ini menjadi gaya atau tema yang ada teman sekalian inginkan. Untuk buku ini cukup kali ini saja, dan setelah mengetahui desain, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana cara menggambar rumah yang kita inginkan, atau kita menggambar sendiri, bisa atau menyewa arsitektur. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua. Nah, setelah kita mempelajari atau memilih tema rumah yang akan kita buat, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu gambar teknik, karena sebelum membangun rumah biasanya dibutuhkan gambar teknik agar rumah kita proporsi dan sesuai dengan keinginan kita. Baik, lanjut yang kedua. Buku yang kedua berjudul Menggambar Teknik, yang ditulis oleh Hasan Basri Sinegar dan diterbitkan oleh Graha Ilmu. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita juga mengetahui apa sih itu gambar teknik. Secara harfiah, gambar teknik terdiri dari 2 kata, yaitu gambar dan teknik. Gambar sendiri berarti suatu alat untuk berkomunikasi visual, sedangkan teknik berarti cara kerja yang bersistem atau sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga pengertian gambar teknik bisa disimpulkan, yaitu gambar teknik bersifat tegas, terdiri dari garis-garis,
simbol-simbol, serta tulisan yang mempunyai standar tertentu yang telah disepakati bersama, sehingga menjadi sarana komunikasi visual antara perencana untuk mencapaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuan. Seperti yang kita tahu, gambar teknik adalah terdiri dari garis-garis. Di dalam buku ini menerangkan apa saja sih gambar garis-garis yang tersedia di dalam gambar teknik. Biasanya kalau garis lurus itu menjelaskan garis utama atau garis tepi, dan untuk garis yang lamat-lamat itu menandakan potongan, bisa berupa garis strip, titik strip, itu menggambarkan potongan. Nah, untuk buku yang kedua kita cukupkan karena kita akan beranjak ke buku yang ketiga. Setelah kita memilih tema rumah yang akan kita bangun dan setelah kita gambar, alangkah baiknya kita mengetahui anggaran biaya yang dapat kita keluarkan atau dapat kita perlukan agar tidak tercecer atau boros ketika membeli material. Oke, kita beranjak ke buku yang ketiga. Oke, ini adalah buku yang ketiga yang berjudul Analisis Bangunan, Menghitung Anggaran Biaya Bangunan, yang ditulis oleh Zainal A.Z yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa, langkah baiknya kita mengetahui apa sih itu RAB atau anggaran biaya bangunan. Rencana anggaran biaya merupakan perakiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik bisnis maupun proyek. Dalam beberapa bisnis, proyek atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan lebih terarah. Seperti yang kita tahu, setelah kita memilih tema atau memilih tipe rumah yang akan kita buat dan telah kita gambar, alangkah baiknya kita merekap anggaran biaya. Untuk itulah buku ini dibuat agar si pembangun dan perencana dapat mengetahui berapa banyak material dan uang yang harus kita keluarkan agar tidak boros dan tercecer, serta agar kita lebih terarah ketika mengeluarkan biaya untuk membeli sebuah material. Di samping menjelaskan bagaimana cara menghitung material dan bahan bangunan, di sini juga kita disuguhkan bagaimana sih kita memilih jenis-jenis bahan bangunan yang baik untuk bangunan yang akan kita buat. Serta di sini juga menjelaskan bagaimana agar kita terhindar dari kecerobohan, boros oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab ya. Saran saya sih kalau kita akan membangun sebuah rumah atau bangunan, terlebih dahulu kita harus menghitung biaya yang akan kita keluarkan agar tidak terjadi perselisihan, keborosan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk kalian yang ingin membangun atau menghitung biaya, bisa membaca buku ini karena ini rekomendasi banget. Nah, setelah kita mengetahui ketiga buku ini, sadar gak sih kalian bahwa buku ini saling berkaitan? Yang pertama, sebelum kita membangun rumah, alangkah baiknya kita menentukan desain rumah yang akan kita buat, yaitu dengan mungkin kalian bisa baca buku 22 ide konsep desain rumah dan taman. Ini rekomendasi banget untuk kalian yang ingin membangun rumah. Dan kemudian setelah kita
memilih tipe rumah yang akan kita buat, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana cara menggambar rumah tersebut. Kalau mungkin teman-teman jurusannya arsitek bisa menggambar sendiri, atau mungkin yang bukan jurusan arsitek ya bisa menyewa orang atau menyewa arsitek. Setelah kita menggambar rumah yang akan kita buat, kan pastinya di rumah tersebut membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu bata, atap, genteng, kayu, dan yang lainnya. Nah, bahan-bahan tersebut kan memiliki harga. Setelah kita mengetahui jenis-jenis bahan dan materialnya, alangkah baiknya kita mengetahui berapa sih anggaran yang akan kita keluarkan ketika kita membuat satu rumah. Nah, dalam buku ini menjelaskan bagaimana kita menghitung material dan bahan yang akan kita buat. Oke, baik teman-teman, setelah kita mereview 3 buku, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin membaca buku ini dan tidak tahu apa alamat websitenya, nanti saya akan cantumkan alamat website untuk mendownload atau membaca ketiga buku ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.